Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Rosari, Erika Azalia. Kami mahasiswa semester 4 Akademi Bahasa Asing Balikpapan. Kami ingin melakukan wawancara kepada mahasiswa Akademi Bahasa Asing Balikpapan seputar korupsi. Di sini kita ada beberapa pertanyaan. Contohnya, 1. Pengertian korupsi menurut pribadi masing-masing mahasiswa. 2. Kerugian apa saja yang diakibatkan apabila terjadi korupsi. 3. Apa faktor penyebab di negara kita masih terjadi korupsi. 4. Menurut mahasiswa, korupsi paling banyak dilakukan oleh pihak apa saja. 5. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. 6. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Let's get started. Halo Cici. Hai. Jadi kami di sini akan mewawancara kamu tentang apa itu korupsi. Yang pertama, menurut Cici, pengertian korupsi itu apa sih? Menurut aku korupsi itu perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri kita sendiri ataupun orang lain mungkin. Terima kasih Cici. Terima kasih. Next. Ada Kak Elsha. Halo Elsha. Halo ya. Kita lagi wawancara tentang korupsi nih. Menurutmu apa sih definisi korupsi? Menurut pandanganmu aja. Menurut pandangan saya sih korupsi itu sebuah kegiatan yang menyimpang dari tugas resmi. Jadi dia menyangkut permasalahan pribadi untuk melakukan tindakan korupsi itu. Oh, seperti itu. Terima kasih Elsha. Sama-sama. Di sini kita mau wawancara untuk Faujan. Menurut Faujan apa sih arti korupsi itu? Menurut kamu pribadi? Korupsi itu adalah tindakan tercela yang memang akan merugikan negara kita karena itu mengambil hak yang bukan, apalagi itu dari rakyat itu, karena itu harusnya ke rakyat tapi malah dipakai untuk individu seperti contohnya pejabat-pejabat DPR ataupun yang lainnya gitu. Itu dari saya. Terima kasih Faujan. Sama. Bisa minta waktunya sebentar? Oh iya, kenapa? Bisa. Kami ingin mewawancara. Pelajaran anti korupsi. Ya. Menurut Sofi, kerugian apa yang diakibatkan bila terjadi korupsi? Kerugiannya sih lebih ke masyarakat ya. Pastinya sih kayak gitu. Rugi di masyarakat karena kan uang masyarakat bayar pajak tuh. Rugi bandar dong jadinya. Terima kasih Sofi. Permisi Sarul, kami dari semester 4 ingin melakukan tugas anti korupsi. Menurut Sarul, apa sih faktor penyebab di negara kita ini masih terjadi korupsi? Karena nomor satu itu manusia itu selalu nggak pernah puas karena dari sistem pemerintahan kita itu sebelumnya masuk itu juga sudah melakukan korupsi sejak itu ke bawah itu pasti juga melakukan korupsi sudah karena menurut mereka dia itu manusia itu tidak gampang puas sejak itu mereka melakukan korupsi. Jadi menurut Sarul karena manusia itu punya perasaan tidak puas sama tidak puas. Terima kasih Sarul atas jawabannya. Permisi, kami akan mewawancara tentang tugas kami anti korupsi. Menurut Alicia, korupsi paling banyak dilakukan oleh kalangan apa ya? Kalau sejauh ini yang saya tahu korupsi itu dilakukan oleh para pejabat, oleh para pemerintah dan lain sebagainya. Kalau rakyat kecil jarang ya ngelakuin Kalau ya? rakyat kecil mungkin pernah melakukan tapi saya tidak tahu secara spesifik itu siapa aja. Tapi mungkin pasti pernah. Terima kasih Alicia atas waktunya. Permisi. Jadi kami ada tugas wawancara nih. Boleh ditanya kan? Boleh. Jadi di dalam contoh anti korupsi itu ada beberapa pihak kalangan pemerintah yang melakukan korupsi. Menurut kalian pencegahan apa sih supaya pemerintah itu tidak melakukan korupsi? Pencegahan. Ini maksudnya dari pemerintahnya atau Ya, dari pemerintah? Dari pemerintah. Kalau untuk itu susah sih kalau misalnya dia sendiri yang buat undang-undang, dia sendiri juga yang Melanggar gitu ya? Melanggar. Karena kan banyak kasus di kalangan pemerintah yang menggunakan korupsi gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk yang pembuat kan penegakan hukum itu kebanyakan dari undang-undang ya. Iya. Nah, kalau menurut saya sih yang membuat undang-undang itu
lebih dikuatkan lagi sih sanksinya gitu. Kadang percuma juga sih ada undang-undang, tapi kalau ada uang. Iya. Benar-benar. Gitu aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Nadi dan Meta atas waktunya. Permisi. Ya. Jadi kami ada tugas untuk wawancara. Jadi kan dalam contoh kalangan korupsi ini kan masyarakat termasuk nih. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah adanya korupsi? Ya. Yaitu dengan cara memberikan hukuman agar para koruptor itu jera, seperti sanksi-sanksi yang diberatkan dan mungkin hukuman mati juga diperlukan. Tapi maksudnya pertanyaan tadi dari masyarakat, dari kita sebagai masyarakat untuk mencegah terjadi korupsi itu, menurut Anda apa sih yang bisa kita lakukan? Itu kembali ke diri masing-masing sih, butuhnya kesadaran dari masyarakat masing-masing untuk agar tidak terjadi banyaknya korupsi ya, dan tidak juga untuk mencontohi para koruptor-koruptor yang bejat itu ya. Baik. Seperti pemerintah-pemerintah dan yang lainnya. Oh iya. Cukup sekian Bisa dari saya. berikan contohnya? Contohnya Contoh korupsi dalam masyarakat. seperti korupsi waktu atau korupsi uang, ya, seperti itu. Ya mungkin itu saja karena saya sudah bisa berpikir lagi ya. Jadi sekian aja mahasiswa yang kami wawancarai. Jadi dari pendapat beberapa mahasiswa tadi, dari mereka ada yang mendefinisikan bahwa korupsi itu adalah perbuatan tercela yang merugikan banyak pihak dan menguntungkan diri sendiri, tidak mementingkan hak orang lain. Biasanya dilakukan, bagi pendapat mereka, biasanya korupsi dilakukan oleh kalangan yang pemerintah, seperti orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan merasa memiliki hak kekuasaan. Dan cara untuk mencegahnya, beberapa dari mereka mengatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan peraturan atau menjatuhi hukuman mati seperti yang disarankan oleh salah satu mahasiswa tadi. Kemudian untuk kalau dari masyarakat, yaitu kesadaran diri dan perasaan untuk saling peduli dari satu sama lain, seperti itu. Sekian dari kami wawancara hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Lestari. Saya Erika Nadia. Kami mahasiswa Simpang 4 Universitas Balikpapan. Kami melakukan wawancara pada di sini ada beberapa pertanyaan di antara kita ada beberapa pertanyaan. Pertama, pengertian korupsi menurut masing-masing mahasiswa. Kerugian. Dua. Kok tiba-tiba tiga? Matematika ya? Gimana ya? Guys, ini kita rapat nggak mulai-mulai. diam. Ini loh, kita loh lagi korupsi waktu. Dan Iya. Kurang lebihnya menemukan bukan kayak gitu. Jadi kita tuh kayak